Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim amma ba'du. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita masih dipertemukan dalam majelis belajar yang mana pada kesempatan kali ini Ustadz menyampaikan materi ulumul hadis. Semoga kesempatan yang baik ini mari kita manfaatkan untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menambah rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada Al-Qur'an dan kepada dinul Islam ini. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, istiqomah pada kita, sehingga pada saat kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan Ustadz yang ke-8 pada kesempatan materi ulumul hadis ini, Ustadz akan menyampaikan tema pengertian dan kedudukan hadis ahad. Ya. Jadi kali ini kita lanjutkan pengertian dan kedudukan hadis ahad. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ingat beberapa ulasan sebelumnya bahwasanya hadis-hadis sahih, hadis-hadis hasan dan hadis-hadis ahad bisa dijadikan hujah, ya, patokan dasar dalam kita berilmu, berislam, beribadah, ya, dan seterusnya. Maka kali ini kita lanjutkan dengan hadis ahad. Pengertiannya dahulu. Dalam bahasa disebutkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, ataupun sedikit orang yang tidak mencapai kedudukan atau derajat mutawatir. Masih ingat apa makna mutawatir? Ya, silakan dicoba buka lagi materi-materi sebelumnya apa yang dimaksud dengan mutawatir. Dalam bahasa, ahad itu berarti satu, ya kan? Maka khobar al-wahid adalah kabar atau berita yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Itu bahasa yang sepadan dengan namanya ahad tadi. Sedangkan pengertian hadis ahad pada istilah disebutkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Bahasa Arabnya disebutkan huwa ma lam yajma' syurutul mutawatir. Yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Ada pendapat ulama muhaddisin yaitu Ajal al-Khatib. Beliau memberikan pengertian dalam istilah bahwa dikatakan oleh beliau hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawatir. Ya, Ustaz ulangi. Dari Ajar al-Khatib, seorang muhaddisin
beliau mengatakan bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi atau dua atau lebih selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawatir. Begitu pengertian secara istilah. Nah, bagaimana kedudukan hadis ahad dalam pemahaman ilmu-ilmu kita di dalam agama kita ini, agama Islam, bahwasanya kedudukan hadis ahad adalah bagian dari hadis yang akan dipakai sebagai hujah dalam agama kita. Jadi hadis ahad kedudukannya tidak pasti berasal dari Rasulullah SAW, namun diduga kuat atau bahasanya zanni adalah berasal dari beliau Nabi Muhammad SAW. Atau bisa diartikan bahwa hadis ahad mungkin benar adanya dari Nabi SAW. Kedudukan hadis ahad merupakan sebagai sumber ajaran Islam atau hujah, berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Ya, begitu. Dengan kata lain, bahwasanya suatu hadis termasuk kelompok hadis ahad jika bertentangan isinya dengan hadis mutawatir. Maka hadis ahad tersebut akan ditolak dan dipandang sebagai hadis yang tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang menyebutkan bahwasanya kedudukan hadis ahad akan bisa berbeda-beda kedudukannya tergantung dari taraf atau dugaan yang kuat, zani, ya, yang tadi disebutkan dugaan kuat berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ahad itu bisa berbeda-beda kedudukannya tergantung dari taraf dugaan kuat atau zani yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Bisa dia adalah hadis yang lemah atau bisa disebut hadis yang kuat atau golongannya hadis sahih. Hadis ahad ada yang dinilai sebagai hadis sahih, ada yang dinilai sebagai hadis yang hasan, namun ada pula juga hadis ahad dinilai sebagai hadis yang dhaif. Nah, ternyata begitu. Nah, sekarang bahwasanya kita paham bahwasanya hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif ini juga bisa berasal dari hadis ahad, bisa juga berasal dari hadis yang mutawatir, ya. Maka hadis ahad pun sama nilainya juga dengan hadis sahih, hadis hasan ataupun hadis dhaif. Nah, sekarang kita tinjau juga kedudukan hadis berasal yang disampaikan dari para ulama hadis, ya. Disebutkan bahwa Abu Hanifah, ya, beliau punya pendapat tentang kedudukan hadis ahad. Beliau mengatakan bahwa jika rawi-rawinya adalah orang yang adil, maka bisa dijadikan hujah pada bidang amaliyah, pada aspek amaliyah, bukan pada aspek akidah maupun ilmiah. Ustaz ulang, menurut pendapat Abu Hanifah, hadis ahad bisa dinilai sebagai hadis yang menjadikan hujah, ya, atau hadis yang kuat untuk kita jadikan hujah jika rawi-rawinya adalah orang-orang yang adil, ya, maka bisa dijadikan pedoman pada aspek amaliyah, bukan pada
akidah maupun ilmiah. Kemudian kedudukan hadis menurut pendapat Imam hadis Imam Malik, beliau berpendapat bahwa hadis ahad dapat dijadikan hujah untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak dijumpai di dalam Al-Quran. Namun harus didahulukan dari qiyas zoni atau ketidakpastian. Maksudnya diutamakan dari qiyas zoni, ya. Jadi maksudnya Ustaz sampaikan bahwa hadis ahad ini bisa jadikan hujah untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, yang syaratnya adalah hadis ini hukumnya adalah hukum yang tidak pasti. Nah, begitu. Ya. Sedangkan pendapat ulama hadis Imam Syafi'i, beliau mengatakan hadis ahad punya kedudukan bisa dijadikan hujah apabila memenuhi 4 syarat. Ya. Syarat yang pertama adalah orang yang menyampaikan adalah orang berakal. Kemudian kedua, orangnya adalah dhobit. Masih ingat apa artinya? Yaitu ingatan atau hafalannya sempurna, kuat. Yang ketiga, perawi atau orang ini mendengar langsung dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, keempat, matan hadis ini tidak menyalahi pendapat ulama hadis. Nah, ketiga ulama hadis ini punya batasan-batasan kedudukan hadis ahad yang bisa dijadikan hujah dalam kita beramaliyah, beribadah, dan berakidah. Ya. Ini masing-masing punya kriteria sendiri-sendiri, sehingga dari kita pun sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tentunya mengikuti para ulama hadis yang akan bisa menentukan kedudukan hadis ahad ini yang akan bisa jadikan hujah dalam kehidupan kita beragama, berilmu, dan bermuamalah atau beramaliyah. Itu saja dari Ustadz untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu kepada kita, pemahaman, dan juga punya inisiatif ya untuk bisa selalu melaksanakan apa yang sudah kita pahami sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Wa'fu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.